Shalom, dari Bukit Sion, Makale, kami menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja, Rabu, tanggal 28 Januari 2026. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sejenak kita meluangkan waktu kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan, mengucap syukur dan menyembah Engkau. Engkau telah memberkati, melindungi dan membangunkan kami dari peristirahatan kami. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79. Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayat yang ke-79. Firman Tuhan. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melaut kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari bacaan kita tadi, Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79. Dalam renungan harian diberi satu judul, disinari oleh surya pagi dari tempat tinggi. Disinari oleh surya pagi dari tempat tinggi. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada rencana kita dalam hidup ini, pergi ke sebuah tempat yang jauh dengan tanpa persiapan,
dan tidak tahu resiko yang akan terjadi. Karena itu, cobalah membayangkan situasi di mana Anda sedang melakukan perjalanan panjang di lembah yang curam pada malam hari. Tidak ada alat penerang selain bintang-bintang di langit. Sesekali terlintas kelihatan dan kilatan mana binatang-binatang buas yang mengintai. Waktu terasa lambat dan mencekam. Anda mencoba waspada, tetapi tidak yakin bisa bertahan sampai kapan. Setiap detik adalah perjuangan untuk bertahan. Dalam situasi ini masih adakah harapan? Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita, nyanyian Zakaria adalah kesaksian tentang harapan yang selalu ada. Setelah mendapatkan kabar tentang kelahiran anaknya, ia menjadi bisu. Ini adalah tindakan simbolis dari Allah. Manusia yang hidup dalam kegelapan karena dosa akan segera melihat terang. Allah telah berjanji untuk melepaskan umatnya, dan Allah selalu menepati janjinya untuk melepaskan umatnya, dan Allah akan selalu menepati janjinya. Pada bagian akhir pujian Zakaria, Zakaria menggambarkan kedatangan Mesias seperti cahaya mentari pagi dari tempat yang tinggi, yang melambangkan kasih dan rahmat Allah, yang membawa pengharapan baru, memulihkan hidup yang remuk, dan memberi arah yang benar dalam perjalanan hidup manusia. Yohanes akan bersaksi bahwa surya pagi yang dimaksud dalam nyanyian ini adalah Yesus Kristus. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dalam hidup ini? Apakah hati kita masih diliputi kegelapan? Atau sedang merasa sangat terpuruk? Dan bagi kita tidak ada lagi harapan. Ingatlah, harapan itu selalu ada. Yesus sang surya pagi dari tempat yang tinggi akan menuntun kita keluar dalam situasi yang sulit itu dan menuntun kita berjalan dalam damai sejahtera. Sang terang itu akan menyinari setiap sudut hati kita dan membimbing kita dalam damai. Karena itu kita tetap tinggal dalam Yesus, karena Dia bukan hanya sumber, melainkan damai sejahtera itu sendiri. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami angkat syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu akan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mohon kasih dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini, dalam berbagai pekerjaan dan pelayanan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan bagi umat Tuhan yang mungkin hari ini berulang tahun, mendapatkan pekerjaan baru, atau mungkin ada yang sukses dalam usahanya, dan berkat-berkat lain, yang sungguh meyakini bahwa menjadi jawaban atas doa-doa mereka, dan biarlah itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan juga. Kami berdoa untuk umat Tuhan dalam pergumulan hidup, baik dalam duka cita, kelemahan tubuh,
dan pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan kiranya memulihkan mereka itu. Kami berdoa juga bagi masyarakat Toraja, baik di Toraja dan dimanapun mereka berada, dalam berbagai aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka dan dalam kebersama-samaan mereka. Kiranya damai sejahtera Allah menuntun mereka. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu akan menuntun dan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.